Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah sebelum kita mengawali apa yang menjadi orientasi kita hari ini, mari kita terlebih dahulu menghadirkan hati seraya bermunajat kepada Sang Ilahi Rabbi. Semoga kehadiran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudian diberikan kemudahan, dan tentunya sampai sukses hingga di akhir acara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami kepahaman, kemudahan, dan kesungguhan untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan tentunya berikanlah kami kebesaran jiwa, kuatkan akal kami, dan mengarungi dan menapa kita menjadi kami sebagai kepala sekolah, dan jika kami menjadikan tugas kami sebagai pahala ruang bermanfaat sebagaimana dikatakan Nabi khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kehadiran kita di sini sebagai rangkaian dari UJT yang pertama. Jadi di UJT yang pertama ini kita akan mencoba melihat sejauh mana sih progres dari implementasi pembelajaran mendalam yang kita telah lalui. Jadi sebagai kepala sekolah kita memiliki peran sebagai pemimpin pengelolaan pembelajaran mendalam. Ada 4 hal yang menjadi area kepemimpinan kita. Ada dalam kerangka pembelajaran mendalam. Pertama adalah kepemimpinan dalam praktek pedagogik. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam pengelolaan lingkungan belajar, kepemimpinan dalam pengelolaan keterangan pembelajaran, dan kepemimpinan dalam pemanfaatan digital. Jadi 4 hal ini yang akan kita latih, yang akan kita upgrade sebagai batu loncatan untuk mendukung PM. Jadi kalau di pemanfaatan pertama praktek pedagogis, bagaimana sih kita di level kepala sekolah mampu memberikan ruang, mampu memberikan arah sehingga strategi mengajar yang teman-teman guru lakukan di sekolah itu lebih berdampak. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita mengelola lingkungan belajar? Ada lingkungan fisik, ada lingkungan virtual. Lingkungan inilah yang kita kelola melalui inventarisir. Apa sih sumber daya sarana prasarana yang ada di sekolah? Apa sih pemanfaatan yang bisa dikoneksikan secara digital, secara virtual? Nah, bagaimana mensinkronkan antara ruang fisik dan ruang digital adalah bagaimana membentuk habit ekosistem budaya belajar di level sekolah kita. Ini yang mendukung sejauh mana kondusivitas lingkungan belajar, budaya belajar kita itu akan mendukung pemanfaatan ruang fisik dan virtual secara efektif. Ini yang diharapkan. Yang ketiga adalah bagaimana membangun kemitraan melalui inquiry kolaboratif, membangun mitra sehingga tentunya dalam pemanfaatan dalam pengelolaan pembelajaran mendalam, mitra-mitra ini yang kita jadikan sebagai teman untuk berkolaborasi, apakah tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dunia industri, ataukah kemudian mitra profesi yang dengannya membuat kita secara internal dikuatkan, secara eksternal itu memperdayakan. Dan terakhir adalah bagaimana pemanfaatan kita secara digital. Pemanfaatan digital, teknologi digital. Alhamdulillah sekarang pemerintah telah memberikan ke sekolah-sekolah itu internet interaktif, flat panel, papan interaktif digital. Ya, ini yang akan kita manfaatkan di sekolah. Bagaimana sih pemanfaatan itu sehingga yang ketiga hal itu menjadi hal yang bisa kita berdayakan. Dan untuk mampu keempat hal itu Bapak Ibu adalah kita mampu menempatkan posisi orang sebagai
3 peran baru kepala sekolah. Ada sebagai role model pembelajaran, ada sebagai kepala sekolah membentuk budaya belajar, budaya yang bertumbuh, kepala sekolah sebagai membentuk fokus. Terkadang kan kita terdistrak, ya, tidak ada refocusing masa yang garam ya, tapi refocusing bagaimana kita di sekolah bisa ini fokus kembali. Dan dengan apa sih? Dengan kata kuncinya adalah memuliakan. Ini 3 peran baru Bapak Ibu. Dan di UJT 1 ini gambarannya. Dari UJT ini kan 120 JP, itu selama 3 kali UJT. Ya, 1 UJT setara itu dengan 8 JP. Dalam 3 kali pendampingan dari kami sebagai hasil kunjungan sekolah, kita alhamdulillah difasilitasi dengan luar biasa. Jazakallah khair kepada ayahanda juga guruku ya, di Nurul Asafah, apa yang telah memberikan kita ini luar biasa fasilitas. Insya Allah di UJT 2 itu bisa kita pilih lagi sekolah yang bersedia. Jadi kalau ini di tengah-tengah antara Margo, antara Gaya School, saya kira ini luar biasa, titik yang strategis untuk kita. Pertama nanti di Cikoang ada juga ada kelas SMP 3 Margo. Jangan SMP 2 maksud. Ada juga SMP 2 maksud sekarang. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini tagihan kita ada jurnal, tapi tagihan itu Bapak Ibu nanti diunggah untuk masuk di servis 2. Jadi nggak bisa terbuka LMS kalau nggak bisa mengunduh jurnal, mengunduh RTL, mengunduh laporan akhir itu. Ya, jadi kalau jurnal kan kita sudah melakukan pengebasan ya di sekolah masing-masing. Jadi jurnal itu kuncinya catat apa yang akan dilakukan dan lakukan apa yang telah dicatat, semua di situ. Ya, jadi semua kita catat. Ya, jadi kalau dulu ada yang namanya agenda harian, kita di sini jurnal harian. Jadi kegiatan kita yang terkait dengan bagaimana sih progres kita selama OJT itu dicatat. Kemudian RTL kan ada formatnya, RTL ini kan lini masanya. Jadi jurnalnya dikasih lini masa. Oh ini tanggal ini dampaknya ada formatnya. Jadi ini kan kemarin kita di servis 1 kali ini sudah menjadi LK 8 modul 4. Jadi ini bikin. Ya. Kemudian kita kemudian laporan dalam bantayan ini ya, dari monet laporan dalam bantayan. Ini yang akan diunggah di selama 3 kali UJT dan menjadi prasyarat untuk mengikuti in-service. Jadi in-service 2 nanti itu nggak ada lagi materi, itu hanya pemaparan dari inovasi kolaborasi yang proyek inovasi kolaboratif yang kita lakukan. Insya Allah intinya nanti kita akan menyusun satu inovasi proyek apa sih yang akan kita kembangkan, dan inovasi itu terkait dengan 4 tadi itu, apakah praktek pedagogis, apakah bagaimana kepala sekolah dalam memimpin mengelola lingkungan belajar, bagaimana kepala sekolah mengelola pemanfaatan kegiatan pembelajaran atau pemanfaatan digital. Itu yang bisa kita angkat. Jadi dia semacam penelitian tindakan sekolah PTS ya. Jadi runutannya kan sama dengan siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu sampai di UJT. Sejatinya UJT ini akan melihat progres dari siklus kita. Jadi UJT 1 itu juga yang nanti akan kita di UJT 2 sampai UJT 3 itu akan kita sebagai siklus kita akan lihat progresnya ya. Jadi karena kita menggunakan metode kolaboratif, maka ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah akses, kita mengidentifikasi apa sih yang penting kita sebagai kepala sekolah di sekolah kita yang ada yang ingin kita progres. Apakah di situ praktek pembelajaran dulu yang masih dianggap monoton, ya kita buat inovasi ya, dan terkait praktek pedagogis. Apakah lingkungan belajar yang dianggap optimal, kita buat juga inovasi terkait dengan pemanfaatan pengelolaan lingkungan belajar. Apakah pengembangan kemitraan yang dianggap belum ada sinergitas, ya kita buat juga inovasi. Apakah dalam bentuk KSP kita melibatkan orang-orang mitra kita untuk menyusun
Dan apakah terkait yang terakhir adalah penempatan digital, bagaimana sih di sekolah kita, apakah bantuan itu sudah digunakan atau diabaikan, ya apa nggak dipakai, ya selain yang nganggur, ya ini. Jadi bagaimana sih kita di sekolah buat inovasi proyek yang membuat orang-orang penempatan digital tidak nganggur, ya jadi nanti kita bisa buat ya judulnya. Ya, insya Allah kita akan bantu inovasi sekolah kita apa sih yang ingin kita buat inovasinya, jadi beragam. Misalnya kita berikan contoh, ya. Ini Bapak Ibu untuk ini contoh format jurnal harian seperti ini gambarnya, tanggal ini ada di KPU ya. Kemudian ini RTL-nya disusun saat ini dan ada judul program kita rancang-rancangnya apa judulnya nanti. Jadi untuk merancang judulnya itu kita harus kolaborasi dengan Komdel, dengan terkait dengan di sekolah apa sih yang dianggap guru kita ini yang dianggap di sekolah untuk perhatian, ya kita bisa kembangkan. Jadi satu judul nanti kita kembangkan ini, ya termasuk tujuannya, indikatornya, langkahnya, kemudian sumber dayanya, kemudian waktu dan apa sih yang waktu lulusan dari lapangan ini disasar menurut keimanan, dalam kritis, keberadaan, aktivitas, kolaborasi, pengendalian, komunikasi dan kesehatan. Saya kira ini untuk OJT ini hanya runtutan dari OJT dari RK 8 kita, RK 4, RK 3, RK 4, sehingga tentunya diharapkan kembali lagi buka LMS-nya, ya, supaya bisa lebih. Ini berbeda ini Bapak Ibu. Ya, ini muridnya ya, dari muridnya ini kan seperti ini serta melakukan konfirmatorium monet terhadap pelaksanaan RTL program PM menggunakan siklus sirkuit kolaboratif. Jadi kita mau melaksanakan siklus sirkuit kolaboratif, ada assessment, kemudian design, plan dan changeable, reflex dan evaluasinya, ya evaluasinya. Kemudian disuruh monet disusun ini, ya. OJT kemudian diturunkan dari tujuan dan indikator pelaksanaan program RTL yang perlu dijaga. Instrumen berupa tes, panduan wawancara, panduan observasi, angket. Jadi ini yang mana daya apa yang mendukung kemarin RTL-nya itu kita instrumennya di situ harus lebih akurat. Ya, jadi ini disamakannya dalam menyusun kemudian kalkulasi sistematika laporannya. Ini sistematika laporannya, ya, kita masuk dulu. Ini gambaran pernah kita. Jadi jangan suka-suka kalau teman-teman ada kendala langsung saya diri akan ya diri akan ini bagaimana sih kendalanya, apa sih kendalanya. Ini terkait penyusunan inovasi proyek kolaborasi yang kita susun tadi. Ini nanti susunannya ya. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 ya. Iya, kemudian ini bahan karyanya. Jadi nanti kan kalau sudah jadi nih laporan tak bahan karyanya kita buat 15. Sekarang kan banyak aplikasi termasuk Java ya. Dan aplikasi masuk ke saya laporan kita buatkan 15 slide dan poin-poin utamanya muncul ya. Jadi ini yang nanti kalau di T3 nanti kalau di service 2 kita yang tampil. Jadi semua teman-teman satu kelas yang 24 itu berganti selama 4 hari menampilkan bahan tayang dan hasil inovasinya, sehingga dalam kelas nantinya kita saling berbagi pengalaman dan saling berbagi inspirasi yang kita bisa ambil. Jadi menarik nanti di service 2-nya 4 hari itu nggak ada materi, hanya kita bergiliran tampil dan kita mengambil inspirasi, sehingga mulai dari setiap peneliti diharapkan kita sudah ada judul yang kita akan bawa. Yang itu yang kita akan bawa dari peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3, progresnya kita akan lihat. Bisa kira hari ini yang akan kita terima secara runut ya. Ini bahannya, ini pendampingannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk OJT 1 ini adalah bagaimana sih visi misi tujuan sekolah yang sudah diselaraskan dengan PM ya di 1 yang ada 8 MJP. Ya, sebentar kita mencoba mendengarkan bagaimana sih visi misi sekolah kita yang sudah kita selaraskan ya. Kemudian dari visi misi kita coba nanti juga
itu kolaboratifnya diidentifikasi apa sih di sekolah kita dengan visi misi tujuan itu yang kita bisa identifikasi itu dari sebuah judul proyek ya, judul proyek. Selamat alhamdulillah. Jadi ini gambaran umum dari siklus ini 8 JP jadi kita dan 8 1 dan 3 insyaallah akan dua kali snack ya. Sini alhamdulillah ada lagi ya. Ruangannya AC lagi. Masyaallah ya. Jadi ini kunjungan sekolah yang kita jadi diharapkan sebentar teman-teman Bapak Ibu sudah kemarin kan kita pembebasan tentang sekolah. Ya karena materi pembebasan juga untuk kepala sekolah adalah bagaimana penjelasan visi-visi tujuan sekolah yang kita punya. Ya, jadi kalau visi-misinya diselaraskan, tidak banyak berubah itu yang kita lihat. Dan nanti dari visi-visi itu bagaimana sih di penerapan konteks lapangannya, apakah ada area-area yang ingin dikembangkan untuk menuju visi-visi tersebut, itu yang namanya nanti akan menjadi judul inovasi Guri kolaboratif. Ya, saya kira ini untuk UJT ini gambarannya. Jadi hari ini sebetulnya hari kita untuk menyelaraskan visi-visi itu ya, menyelaraskan ini visi-visi tujuan sekolah terkait dengan PM. Ya, kemudian serta siklus kolaboratif pada tahap akses dan desain. Jadi ada dua ya, ada dua yang kita paparkan, visi-visi tujuan sekolah kita, ada yang tahap akses dan desain. Akses di sini artinya dia mengidentifikasi apa sih area-area di sekolah yang ingin kita kembangkan dari kerangkai tadi, pakai pedagogisnya, kemitraannya, pembelajarannya dan pemanfaatan digital. Dari 4 area itu kita angkat mana yang paling prioritas di sekolah kita. Ya, untuk kita angkat menjadi sebuah judul inovasi, proyek inovasi berbasis Guri kolaboratif dalam bentuk PM. Ya, contoh kalau kita di praktek pedagogis, teman-teman kita lihat masih dari sisi supervisi kita, teman-teman masih kaku menonton dan mengajar, kita bisa kembangkan proyek inovasi kolaborasi yang BPM terkait dengan praktek pedagogis dengan judul penerapan proyek based learning pada pembelajaran di satuan pendidikan SMP Negeri 3 Margo. Itu contoh ya, penerapan problem based learning pada pembelajaran di SMP 2 Mapsu. Itu contoh praktek pedagogis. Kemudian kalau yang kedua, contoh kita angkat dari visi-misi tujuan kita, ternyata di sekolah kita lingkungan belajarnya belum optimal. Karena pemanfaatan luas area sekolah, kita bisa buat inovasi proyek inovasi kolaborasi, proyek inovasi kolaborasi berbasis kolaboratif terkait dengan pengelolaan lingkungan belajar. Tema judulnya contoh optimalisasi area sekolah dalam mendukung pembelajaran yang memuliakan, dalam menghadirkan pembelajaran yang menggembirakan area sekolah ya, atau yang taruhlah pemanfaatan ruang digital ya, ruang digital terkait dengan mengembangkan pembelajaran yang menggembirakan ya. Kalau kemitraan misalkan lingkungan sekolah, bisa kemudian guru, bisa kemudian siswa. Contoh penyusunan KSP yang melibatkan orang tua siswa dalam mengembangkan KSP kurikulum serta pendidikan yang mendukung PM. Itu contoh bahwa kemitraan. Bisa juga kalau pelibatan mitra profesi kita, apa sih yang selama ini kita libatkan kepolisian, kemudian puskesmas atau wartawan. Seperti itu bagaimana pengelolaan kemitraan pembelajaran dalam mendukung dan melibatkan pembelajaran mendalam di SD gitu. Kemudian pembuatan digital bisa kita gunakan untuk pemanfaatan papan interaktif dalam mendukung pembelajaran mendalam. Saya kira ini contoh-contoh yang bisa kita angkat pada hari ini. Dan ini tugas kita pada pendampingan 1, berbagi tentang strategi penyelarasan visi-misi tujuan sekolah terkait PM, kemudian menunjukkan dokumen visi-misi tujuan sekolah yang sudah diselaraskan. Sebelum ketika akan tampil, akan saling berbagi
berbagi visi misi tujuan kita dan apa sih yang perlu diselaraskan, ya. Kemudian mempresentasikan hasil teknik sosialisasi pendidikan kita. Kalau ada foto-foto kemarin, ada foto Rimba Santa atau ada foto video-video terkait dengan kita boleh ditampilkan juga, dan berbagi praktik pelaksanaan siklus akses dan desain. Itu yang tadi terkait dengan inovasi kolaboratif kita, apa sih yang kita angkat, mengapa kita angkat, itu namanya identifikasi. Ya, bagaimana kita menjalankan itu namanya desain. Ya, saya kira ini untuk pengantar kita hari ini. Jadi tentunya hari ini kami hadir bukan untuk menjadi asesor ya, jadi bagaimana memfasilitasi. Ya. Kalau ada sesuatu silakan tanya ke Fasil, ya, karena Fasil itu diajar oleh Bapak Ibu dan harusnya harus simbiosis ya. Saya kira Bapak Ibu untuk tahap pendampingan tahap 1 insya Allah sebelum kita lanjut ya ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi yang harus kita tahu dulu sekarang bagaimana sih visi misi sekolah kita akan paparkan di atas ya sebagai hal yang kita mudah ya hari ini. Kalau dari visi misi itu apa sih yang dianggap belum bisa kita optimalkan, itu namanya identifikasi. Gimana caranya kita buatkan inovasi proyek kolaboratif. Saya kira ini Bapak Ibu untuk sesi pengantar. Insya Allah kita akan saling berbagi, saling sharing inovasi yang nantinya kita akan sampai D3 ya. Sekarang teknisnya gimana? Apakah kita urutkan berdasarkan siapa yang paling mau sekali? Atau kita pakai games? Mau sekalian. Yang sekalian. Oh yang mau sekali dulu, kemudian yang mau. Ya, oke pertama dulu kita visi-misi dulu. Kita pakai sama itu ya. Visi-misi. Ya, saya tutup dulu atas perhatiannya. Kita ucapkan jazakumullah khair. Dan hari ini hari kita, jadi jangan ada hari kita ini untuk lebih belajar dari semua sekolah. Apalagi ini kan sekolah yang sasaran PM kan memang sekolah pertama, sekolah yang program prioritas pemerintah, sekolah penggerak 1-2-3, sekolah yang berkinerja bagus terus ada pendidikannya, dan sekolah yang sekolahnya bagus isinya, karena dia sekolah dulu tidak dapat mesin tapi berani kan itu visi yang bagus juga ya. Jadi semuanya kita bisa ambil inspirasi pada hari ini. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ada di laptop, boleh di laptop. Kalau ada dulu. Boleh di Atau kiri Ronong tuh.